bosku. Jangan lupa subscribe, like dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian bisa mengetahui update terbaru dari channel Mapis Kempis. Bab 3521 sudah cukup kamu membuat Ye Junlin kesal. Dia tidak menginginkan apapun sekarang. Semua hilang. Dan bahkan jika Anda memiliki 5 elemen akar spiritual dan tulang spiritual, itu tidak berguna. Dibandingkan dengan yang ada di depannya, itu hampir tidak ada apa-apanya. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia tidak bisa merasakan bahwa dia memiliki nilai untuk diselamatkan. Ini sama sekali tidak mungkin. Dia seperti semut di tanah sekarang, tanpa nilai guna sedikit pun. Kuncinya adalah menghabiskan begitu banyak upaya untuk menyelamatkannya, bahkan lebih mustahil. Jadi dia penasaran. Nilai apa yang Anda miliki untuk diselamatkan? Gong Qianqiu dan Master Bone langsung tertawa. Baik. Guguk Xiao benar-benar tidak memiliki nilai. Khusus untuk Gong Qianqiu, Guguk Xiao terlalu lemah. Hanya sepotong sampah. Mungkin juga menyelamatkan seekor semut. Gong Qianqiu tersenyum. Karena saya tidak ingin Ye Junlin dan yang lainnya berhasil membalas dendam, saya ingin melakukan yang sebaliknya. Saya hanya berpikir bahwa Ye Junlin dan yang lainnya tidak bahagia. Mereka tidak dapat membalas dendam dengan sepenuh hati. Dan mereka tidak bisa membalas dendam sama sekali. Itu saja. Dimengerti. Guguk Xiao mengerti. Dia hanyalah alat bagi Gong Qianqiu untuk memuaskan keinginan dan emosinya sendiri. Tidak ada lagi yang bisa menyelamatkannya, selain membuat Ye Junlin tidak senang dengan mereka. Itu saja. Setelah menyelamatkannya, Ye Junlin dan yang lainnya tidak bisa membalas dendam, dan Gong Qianqiu merasa lega. Tujuan telah tercapai. Tapi, segera, Guguk Xiao berkeringat dingin. Gong Qianqiu hanya tidak membiarkan Ye Junlin membunuhnya. Dia tidak mengatakan bahwa orang lain tidak bisa membunuhnya. Terutama dirinya sendiri. Lagi pula, dia tidak berguna sekarang. Bunuh saja dia. Guguk Xiao berlutut di tanah, menatap Gong Qianqiu dan memohon, tolong jangan bunuh aku. Kamu bisa membiarkan aku melakukan apa saja. Aku bisa menjadi anjing peliharaanmu, asalkan kamu tidak membunuhku. Sulit setelahnya. Guguk Xiao benar-benar takut mati. Hanya ingin hidup. Biarkan dia menjadi anjing. Anda bahkan bisa makan sampah. Hanya saja, jangan bunuh dia. Hanya saja Gong Qianqiu menatapnya dengan penuh kasih sayang dan tersenyum. Kamu terlalu banyak berpikir. Mengapa aku rela membiarkanmu mati? Bukan hanya aku tidak akan membunuhmu, tapi aku akan menjagamu selamanya, dan bahkan aku akan mengolahmu. Ah! Guguk Xiao tidak pernah menyangka akan seperti ini. Gong Qianqiu tidak hanya tidak membunuh dirinya sendiri, tetapi juga mengkultivasi dirinya sendiri. Bagaimana ini? Selama kamu masih hidup, itu sudah cukup untuk membuat Ye Junlin dan yang lainnya menjadi gila. Jika aku membunuhmu, maka balas dendam mereka akan hilang. Ini tidak ada artinya bagiku. Gong Qianqiu menjelaskan. Guguk Xiao juga orang yang cerdas, dan dia langsung mengerti. Gong Qianqiu ingin hidup sendiri, agar Ye Junlin dan yang lainnya selalu tahu bahwa mereka selalu memiliki ide untuk membalas dendam. Namun, mereka tidak membiarkan balas dendam mereka berhasil. Ada harapan, tapi tidak bisa diwujudkan. Bagi Ye Junlin dan orang-orang ini, itu adalah kehancuran mental. Awalnya, saya ingin melepaskan napas sepenuhnya, tetapi napas tertahan di dada saya dan tidak bisa lagi dilepaskan. Sebaliknya, itu harus terus menumpuk, dan semakin banyak napas, itu sudah cukup untuk membuat orang pingsan. Belum lagi klien Ye Junlin dan yang lainnya. Bahkan jika Guguk Xiao memikirkannya sendiri, dia akan marah. Jika itu Ye Junlin dan yang lainnya, saya tidak tahu seberapa marahnya mereka. Itu hanya menegaskan kalimat itu. Saya suka cara Anda tidak menyukai saya, tetapi Anda tidak bisa menyingkirkan saya. Sekarang Ye Junlin dan yang lainnya adalah versi yang disempurnakan dari kalimat ini. Jelas Anda tahu di mana musuh dengan pertumpahan darah yang mengerikan itu, tetapi Anda tidak pernah bisa membalasnya. Inilah tujuan Gong Qianqiu.
Saya ingin musuh bergoyang di depan mata Anda sepanjang waktu. Tetapi saya tidak akan membiarkan Anda berhasil membalas dendam. Dan menjaga nada bicara Anda tetap. Bahkan membuatmu marah. Jangan bicara tentang masa depan. Baru saja 5 orang Qinglong hendak membalas kesuksesan mereka. Tetapi tiba-tiba mereka pergi. Diperkirakan ini akan membawa Qinglong 5 setan baru. Setan hati dan setan hati. Guguk Xiao menatap Gong Qianqiu dengan ngeri. Wanita ini mengerikan. Tidak hanya dalam hal kekuatan, tetapi juga dalam hal kekuatan. Terutama yang satu ini. Bab 3522 tuannya terlalu kesepian. Guguk Xiao benar-benar tidak menyangka. Setelah alat kecilnya sendiri digunakan olehnya, dia benar-benar tidak berguna. Ini seperti senjata yang tak terkalahkan. Spesialisasi dalam memukul bagian yang paling rentan. Bahkan kehadiran Ye Junlin yang tak terkalahkan bisa terluka. Trauma psikologis yang mereka bawa ke Ye Junlin sudah cukup untuk membuat orang pingsan. Kengerian mengerikan yang mungkin datang bahkan lebih dari bahaya yang sebenarnya. Ini Gong Qianqiu. Hahaha. Memikirkan hal ini, Guguk Xiao hampir tertawa terbahak-bahak. Dengan cara ini, Gong Qianqiu tidak hanya tidak akan membiarkannya mati, tetapi juga melindunginya. Secara relatif, ini adalah yang paling aman. Sulit baginya untuk mati. Tuan Tulang, tolong sembuhkan lututnya yang terluka, kata Gong Qianqiu. Oke, tidak masalah. Bone Master tentu saja senang. Gong Qianqiu memandang Guguk Xiao dan berkata, selanjutnya, saya akan membuat keputusan. Saya akan menerima Anda sebagai murid saya, dan saya akan mencoba yang terbaik untuk melatih Anda. Balas dendam, tapi aku juga akan membuatmu tumbuh dewasa. Tumbuh sejauh bahkan jika mereka melihatmu, mereka tidak bisa membalas dendam. Junlin. Buat mereka semakin marah, tapi semakin jauh dari balas dendam. Bunuh dan bunuh. Langkah Gong Qianqiu terlalu murah. Dia tidak hanya menyelamatkan Guguk Xiao, tetapi Qinglong dan yang lainnya tidak berhasil membalas dendam. Juga perlu untuk mengolah Guguk Xiao dan membiarkan Guguk Xiao menyakiti mereka lagi. Bahkan jika Guguk Xiao menjadi yang kedua, bahkan jika dia bertemu Guguk Xiao lagi, dia tidak akan bisa membalas dendam. Jadi dia hanya bisa menonton tanpa daya. Perasaan itu pasti sangat keren untuk Gong Qianqiu. Bisa membunuh orang seperti ini. Secara psikologis hancur. Untuk Ye Junlin dan yang lainnya, itu adalah iblis hati dan luka lagi dan lagi. Mendengar ini, bahkan Guguk Xiao dan Master Gu tidak bisa menahan nafas. Wanita ini sangat kejam. Jauh lebih menakutkan dari yang mereka bayangkan. Tapi ikuti Tuhan yang kejam, tegas dan ambisius. Di masa depan mereka bisa berada di dunia yang lebih tinggi. Meskipun Guguk Xiao merasa takut, tapi baginya, tidak ada salahnya sama sekali. Awalnya, Anda akan mati, tetapi sekarang orang tidak hanya membiarkan Anda tidak mati, tetapi juga membuat Anda sangat kuat. Mengapa tidak melakukannya? Dia segera bersujud di tanah. Tuan. Tuan. Dia bisa melihat cahaya masa depan. Gong Qianqiu mengangguk. Dia menoleh dan berkata kepada Master Bone, meskipun saya cukup kuat sendiri sekarang, tapi tidak peduli seberapa kuat saya masih membutuhkan bantuan. Misalnya, jika saya tidak memiliki Anda sekarang, itu akan sangat sulit bagiku untuk menyelamatkan orang. Master Bone setuju dengan ini. Ya, tidak peduli seberapa kuat kamu tidak dapat melakukan semuanya sendiri, kan? Kamu masih membutuhkan sekelompok bawahan untuk menyelesaikan masalahmu. Gong Qianqiu menggunakan untuk berpikir bahwa apapun yang terjadi, dia sudah cukup sendirian. Tapi sekarang pemikiran itu berubah. Dia juga membutuhkan sekelompok orang untuk melawannya. Dia juga membutuhkan sekelompok orang untuk mengikutinya. Kalau tidak, dia sangat kuat sehingga tidak ada yang memujinya. Seberapa kesepian. Ketinggian begitu dingin. Dia masih perlu berbagi kekuatan dan kebahagiaannya dengan orang lain. Tidak cukup hanya berbagi dengan Su Qingya dan 10 besar Tianjiao. Dia juga ingin membaginya dengan bawahannya. Meskipun saya dikeluarkan dari pengawas medis surgawi, saya juga ditempatkan di dalamnya,
dan ada beberapa teman lama yang memiliki hubungan baik dengan saya. Mereka semua adalah sekelompok orang yang kejam. Saya merekrut mereka. Membantu tapi bertanya. Oke, semakin banyak orang, semakin baik. Tapi kamu harus patuh sepenuhnya, atau kamu akan dibunuh tanpa ampun. Gong Qianqiu berkata dengan dingin. Aku pasti akan melakukannya. Gong Qianqiu melanjutkan. Tidak hanya itu, tapi aku juga ingin mengumpulkan semua pembudidaya lepas dari divisi setan kota dan menjadi bawahanku. Aku punya daftar mereka. Organisasi. Aku juga ingin pulih. Jadilah umatku. Bab 3523 ribuan generasi. Memulihkan organisasi pembunuh sebenarnya lebih sulit. Lagi pula, bukan apa yang Anda katakan bisa dilakukan dengan paksa. Anda bahkan mungkin tidak dapat menemukan mereka di mana, atau berapa banyak anggota yang ada. Kong memiliki kekuatan yang kuat, tidak ada gunanya sama sekali. Tapi ini tidak sulit bagi Gong Qianqiu. Dia memegang semua informasi dari organisasi pembunuh utama di tangannya. Khusus untuk setiap individu. Jadi tidak sulit baginya untuk mengendalikan organisasi pembunuh. Agak mudah. Selanjutnya, kita akan memikirkan cara menghancurkan divisi setan kota. Gong Qianqiu tersenyum. Master Tulang segera tertarik. Inilah yang selalu ingin dia lakukan. Bergabung dengan Gong Qianqiu dan membantunya menciptakan tulang roh yang melahap roh adalah untuk menghancurkan Zenmoshi. Mereka yang mengikutiku akan makmur, dan mereka yang melawanku akan mati. Aku ingin divisi penindas iblis menghilang. Tentu saja semua orang di paviliun barat divisiku akan mati. Gong Qianqiu menjadi gila. Master Tulang bertepuk tangan lagi dan lagi. Yang dia inginkan adalah Zenmoshi menghilang begitu saja. Ketika divisi Zenmo menghilang, aku akan memiliki kekuatanku sendiri. Kekuatan. Gong Qianqiu kini telah mencapai puncaknya. Rasanya tidak begitu rindu. Dia sedikit mendambakan kekuasaan sekarang. Pertempuran antara Zenmoshi dan Xuanming Alien baru saja menginspirasinya. Dia seperti ingin memegang kendali. Dia seperti berdiri di tempat yang tinggi. Ratusan ribu orang, bahkan jutaan orang, puluhan juta orang berlutut di tanah untuk menyembahnya. Betapa indahnya itu. Apa gunanya jika tidak ada yang memuja mereka dan berbagi kebahagiaan mereka? Dia tidak hanya harus menjadi yang terkuat, tetapi juga yang paling kuat, membuat semua orang merangkak di bawah kakinya. Jika Anda berpikir sedikit lebih berani, maka biarkan level Ye Junlin juga berlutut di tanah dan menundukkan kepalanya padanya. Ini jauh lebih baik daripada hanya membunuhnya. Hanya membunuhnya, bisa dikatakan bahwa makanannya tidak berasa. Tapi kekuatan seperti itu bisa dirasakan. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh Gong Qianqiu sebelumnya. Lagi pula, ini sama sekali bukan pengejarannya sebelumnya. Di masa lalu, yang paling dia kejar adalah menggunakan kecantikan, sarana, dan pesonanya untuk mengendalikan lebih banyak pria dan meningkatkan kekuatannya. Tapi sekarang berbeda. Setelah kekuatannya mencapai tingkat tertentu, suasana hatinya berubah total. Mengejar sesuatu itu berbeda. Selanjutnya, rencananya sangat sederhana. Kekuatannya telah mencapai puncaknya. Baris terkuat. Menginjak Ye Junlin. Selain itu, dia telah menciptakan salah satu kekuatan paling kuat di dunia. Ini adalah tujuan jangka panjang. Kekuatan ini akan menjadi lebih kuat, dan akan ada lebih banyak orang. Yang terbaik adalah akhirnya menyertakan semua orang di dunia. Biarkan seluruh dunia benar-benar merangkak di bawah kakinya. Pada saat itu, tidak akan ada negara atau wilayah. Itu semua milik Gong Qianqiu-nya. Orang atau tempat, keduanya. Gila. Ambisi gila pamungkas. Begitu ide ini keluar, Gong Qianqiu sendiri ketakutan. Ini terlalu berlebihan, bukan? Tapi sekarang dia memiliki kekuatan ini. Dia bahkan lebih layak untuk ide ini. Selanjutnya, dia akan membentuk faksi ini. Kalian semua akan menjadi tetua generasi pertama dari kekuatanku. Jangan khawatir, tidak lama lagi kita akan menjadi kekuatan terbesar di dunia.
Gong Qianqiu menjelaskan cetak biru besarnya kepada Master Bond dan Duguk Xiao. Ini membuat keduanya sangat bersemangat. Master Bond tidak berharap untuk dilahirkan kembali. Tidak hanya dapat menghancurkan lawan sebelumnya, tetapi juga dapat mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Duguk Xiao adalah berkah tersembunyi. Baginya, hidup adalah anugerah yang luar biasa. Tidak mengharapkan keindahan ini. Gong Qianqiu tersenyum. Yah, pasukan kita sudah terbentuk sejak saat ini. Bagaimana dengan nama Qianqiu? Gong Qianqiu sudah mulai mendambakan. Oke. Ribuan generasi. Kuasai dunia. Qianqiu bagus untuk mengajarkan nama ini. Master Bond mulai menyanjungnya lagi dan lagi. Bab 3524 Ye Junlin sangat menarik selanjutnya. Oke, itu bagus. Kalau begitu aku bukan tuan muda dari Sekte Qianqiu. Haha, bahkan lebih gila daripada aku di divisi setan kota. Duguk Xiao tertawa terbahak-bahak. Selanjutnya, Master Bond mulai merawat lutut Duguk Xiao. Meskipun rusak, tapi itu tidak sulit bagi Master Tulang. Gong Qianqiu juga memutuskan untuk berkultivasi Duguk Xiao. Ajari dia cara melahap Anda sendiri. Tentu saja, Gong Qianqiu sebenarnya telah mengubah latihan Junjun selama beberapa waktu terakhir. Lebih cocok untuk melahap, tetapi juga untuknya. Tapi apa yang diajarkan kepada Duguk Xiao, dia menyimpannya. Itu dapat membuat Duguk Xiao meningkat ke level yang sangat tinggi dalam waktu singkat. Tetapi batas atas selalu lebih rendah dari miliknya. Untuk menghindari pemberontakan Duguk Xiao. Tampaknya Duguk Xiao telah sepenuhnya dikuasai. Tetapi sebagai satu-satunya garis keturunan dari dua ras alien, ditambah dengan upaya Dugu Tuo dan yang lainnya. Apakah itu kekuatan atau pikiran, Duguk Xiao tidak buruk. Bahkan dikatakan bahwa Duguk Xiao mengerikan. Dia tidak ingin memiliki anak laki-laki anti tulang di sisinya. Pegang dia dengan kuat. Cepatlah berlatih. Aku akan memberimu waktu sebulan. Setelah sebulan, kamu harus berjalan-jalan di depan Ye Junlin dan mereka. Ini adalah tujuan yang ditetapkan Gong Qianqiu untuk Duguk Xiao. Selanjutnya, Gong Qianqiu akan mensubordinasi perbaikan yang tersebar dan organisasi pembunuh utama, atau semua pendapatan divisi Zenmo yang tidak sedap dipandang. Bergabunglah dengan pengajaran Qianqiu-nya. Pada saat yang sama, dia juga berencana untuk menargetkan supremasi dan alam abadi. Selanjutnya, dia akan terus menjadi kuat. Kedua kekuatan ini harus dimenangkan. Yang lebih dihargai Gong Qianqiu adalah pembuluh darah super spiritual yang diandalkan oleh dua kekuatan utama. Jika dia bisa melahap dua pembuluh darah super spiritual ini, maka dia pasti bisa membunuh Ye Junlin menjadi sampah. Ye Junlin tunggu. Semuanya akan sangat menarik. Gong Qianqiu tersenyum. Dan sisi lainnya, Dewa Surga. Ye Junlin tampak tenang dan melihat ke kejauhan. Tapi semua orang tercengang. Ini jelas akan menjadi balas dendam yang sukses. Akibatnya, orang-orang pergi. Bebek sudah memasuki mulut dan terbang. Murung. Amarah. Tapi tak berdaya. Inilah yang tidak ingin dilihat Li Ziran. Tiba-tiba kesal. Inilah yang terjadi. Saya ingin membalas dendam dengan sepenuh hati. Tetapi apa yang terjadi? Tidak ada kesuksesan. Aku akan membunuhnya jika aku mengetahuinya lebih awal. Daripada mencoba melampiaskan emosiku sebanyak mungkin. Tidak akan ada hal seperti itu. Aku benar-benar marah padaku. Itu semua tentang untuk berhasil. Tapi gagal. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku akan gila. Semua orang akan meledak. Nada ini benar-benar bergegas ke mereka lagi. Ini 1000 kali lebih menyedihkan dari sebelumnya. Saya tidak dapat menemukan siapapun sebelumnya. Jadi saya menahan napas. Tetapi tidak apa-apa. Sekarang seseorang telah ditemukan. Tetapi telah dibawa pergi lagi. Napas ini langsung menempel di dada. Yang bisa membuat orang marah sampai mati. Xiao Feng seharusnya sangat marah. Tapi pedang itu hampir membunuhnya sekarang. Dia masih dalam ketakutan. Saya tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain sekarang. Adapun 5 orang Qinglong, mereka adalah yang paling menyedihkan.
Hal ini memukul mereka terlalu keras. Kelimanya masih berdiri di sana. Tidak bergerak sama sekali. Pukulannya terlalu besar. Pada saat iblis itu dihilangkan, dia terjebak dalam satu napas. Banyak kerusakan psikologis pada mereka. Setan-setan itu belum dimusnahkan. Sebaliknya, iblis di hati bahkan lebih besar, dan mereka mengaitkan sisi paling marah dan tak berdaya dari beberapa orang. Bahkan mengatakan bahwa iblis lain muncul. Itu mempengaruhi suasana hati mereka terlalu banyak. Ventilasi tidak lengkap dan hasilnya lebih banyak kerusakan. Mata kelimanya kosong dan kesadaran mereka kosong. Mentalitas yang baru saja disesuaikan selama periode waktu ini runtuh pada saat ini, seperti ledakan tanggul. Itu mungkin untuk hampir mati. Jangan bicara tentang mereka. Semua orang yang menonton divisi penindasan iblis menjadi gila. Karena ras alien Xuanming dimusnahkan, tetapi benih tertinggal. Seberapa menyebalkan ini? Siapa yang tidak putus asa ketika ini terjadi? Itu sama dengan Gong Qianqiu, yang menghancurkan mentalitas semua orang. Bab 3525 sesuatu terjadi pada Tuan Ye. Hahaha. Ini agak menarik. Tapi kali ini, Ye Junlin tiba-tiba tertawa. Berbeda dari yang lain. Dia segera mengerti apa yang sedang terjadi. Ini adalah mentalitas pihak lain untuk mengacaukannya. Tidak hanya membiarkan mereka membalas dendam sepenuh hati, tetapi bahkan membawa orang pergi. Dia mengeluarkan malapetaka untuk membunuh Xiao Feng, dan dengan sengaja menghina dirinya sendiri. Betul sekali. Tujuan dari kekuatan ini telah tercapai. Lihat saja penampilan Qinglong dan yang lainnya. Mereka akan runtuh. Tapi itu tidak mempengaruhinya sama sekali. Lihat saja esensinya. Bagaimana hal itu masih mempengaruhi Anda? Apa yang dilakukan pihak lain adalah membuat Anda tidak bahagia, membuat Anda marah, membuat Anda marah. Tapi saya tahu apa yang dilakukan pihak lain, dan saya tidak peduli. Pembalasan dendam. Sangat. Biarkan napas ini mengambil beberapa saat. Tidak masalah. Alih-alih marah, Ye Junlin merasa semuanya sangat menarik. Musuh seperti ini, bukankah itu menyenangkan? Tapi satu hal yang membuatnya pusing adalah musuhnya sangat kuat. Faktanya, 5 orang Qinglong dan Xiao Feng sedikit berbahaya sekarang. Benar-benar menahannya. Setidaknya dia tidak memiliki pengalaman mengejar Duguk Xiao lagi. Dia hanya bisa membiarkan Duguk Xiao melarikan diri tanpa daya. Tetapi semakin kuat musuh, semakin menarik. Yang membuatnya khawatir adalah tingkat pertumbuhan pihak lain terlalu menakutkan. Terakhir kali, saya bertemu di luar menara sihir kota. Ye Junlin yakin pada saat itu, orang ini masih sangat takut pada dirinya sendiri. Meski kuat, orang ini mengerti bahwa masih ada kesenjangan besar antara dirinya dan dirinya. Tapi sudah berapa lama? Apakah itu tumbuh ke tingkat seperti itu? Dia tidak hanya berani mengambil tindakan, tetapi dia juga menunjukkan tangan kepada Ye Junlin. Benar-benar kuat. Kuncinya adalah Ye Junlin mengetahuinya sejak awal. Hanya saja dia terlalu sibuk untuk membalas dendam dan tidak punya waktu untuk memperhatikan. Sekarang tampaknya pihak lain sengaja mengekspos lokasi. Tidak ada yang lain selain kepercayaan diri. Keyakinan pada kekuatannya sendiri telah mencapai titik pelanggaran hukum. Abaikan dia. Tetapi poin kuncinya adalah, bagaimana orang ini memperoleh kekuatan yang begitu kuat dalam waktu singkat. Semuanya tampak tidak ilmiah. Inti energi diserap di menara penindasan iblis, dan Ye Junlin merasa bahwa cara orang ini menjadi lebih kuat adalah dengan menyerap energi yang cukup dalam waktu singkat. Tapi itu terlalu menakutkan. Dan tidak banyak sumber energi. Sejak hari itu hingga sekarang, orang ini telah membuat lompatan kualitatif. Itu berarti orang ini pasti telah menemukan sumber energi yang menakutkan. Hal berikutnya yang harus saya lakukan adalah menghentikan orang ini tumbuh dewasa. Jika itu benar-benar menyerap energi yang cukup, Tuhan tahu seberapa jauh itu akan tumbuh. Sebenarnya sudah terlambat. Orang ini memiliki kekuatan untuk bergulat dengannya. Pria ini tidak lagi takut pada dirinya sendiri. Hari ini adalah hari yang sulit. Selanjutnya,
saya pasti akan terus mencari sumber energi untuk memperkuat diri. Masih ada kesempatan untuk menghentikannya. Ye Junlin sudah memiliki perkiraan kasar tentang kekuatan orang ini saat ini. Sumber energi yang dibutuhkan harus super menakutkan. Vena super spiritual di bawah divisi sihir kota. Bahkan inti energi dari kerajaan abadi. Ye Junlin secara kasar menyimpulkan bahwa yang dibutuhkan orang ini selanjutnya adalah urat nadi spiritual super sebagai sumber energi. Jadi apakah Anda ingin menghentikannya terlebih dahulu? Atau tidak peduli? Biarkan saja orang ini melahap energi yang cukup untuk mencapai kondisi terkuatnya sendiri. Kemudian bertarunglah dengan dirimu sendiri. Faktanya, Ye Junlin selalu kesepian. Dia terlalu kuat. Untuk Zenmoshi atau kerajaan abadi, selalu dalam keadaan hancur. Tuannya kesepian. Sekarang saya akhirnya menemukan keberadaan yang mengancam saya. Ye Junlin tertarik. Jadi mengapa Anda tidak membiarkan orang ini bangun? Biarkan itu mencapai kondisi terkuatnya. Ye Junlin mulai berpikir. Tidak, Tuan Ye mengalami kecelakaan. Seseorang menghubunginya saat ini. Bab 3526 Xiao Feng, kenapa kamu tidak mati? Ternyata itu adalah agen Black Hawk dari Biro Perisai Langit. Ada apa? Tanya Ye Junlin. Ada kecelakaan di Gletser Antartika. Orang-orang kami mendeteksi dan menemukan bahwa aura Vena super spiritual hampir sepenuhnya tersedot. Agen Black Hawk menyampaikan berita itu kepada Ye Junlin. Ketika mereka mengetahuinya, kerajaan elang perang dan kerajaan abadi dibom. Bahkan jika Vena super spiritual tidak lengkap, energi spiritual yang terkandung di dalamnya masih menakutkan. Tidak bisa membayangkan bagaimana itu akan tiba-tiba menghilang. Begitu banyak energi. Tidak peduli seberapa kuat keberadaannya, atau mesin super dari kerajaan abadi, tidak mungkin untuk menyerap semuanya. Dan menurut data pengujian, butuh sekitar setengah jam untuk sepenuhnya menyerap energi spiritual dari meridian super spiritual. Mereka tidak bisa membayangkan, tidak bisa menjelaskan. Setelah agen Black Hawk mengetahui berita itu, mereka hanya bisa menghubungi Ye Junlin. Hah? Benarkah? Ye Junlin tidak menunjukkan banyak keterkejutan dan keterkejutan. Sebaliknya, itu benar-benar terlihat seperti ini. Itu persis seperti yang dia harapkan. Orang ini membutuhkan sumber energi untuk tumbuh. Benar saja, setelah menyerap pembuluh darah super spiritual di bawah Gletser Antartika, dia bisa menantang kekuatannya sendiri. Menurut waktu, itu hampir tepat. Ini menakutkan. Semua energi spiritual yang tersisa telah diserap. Monster macam apa ini? Apa jenis latihan itu? Bisakah ini dilakukan? Saat ini, metode penyerapan energi paling kuat yang dia tahu adalah latihan Junjun. Latihan orang ini jelas jauh lebih menakutkan daripada latihan Junjun. Tapi hal-hal menjadi menarik juga. Ye Junlin berpikir tentang bagaimana orang ini dapat menyerap energi dan titik seperti apa yang akhirnya bisa dia capai. Agak menantikannya. Yang terbaik adalah menjadi cukup kuat untuk bisa bertarung dengan diri sendiri dan mengancam diri sendiri. Ye Junlin mulai ragu. Apakah membiarkannya sendiri dan membiarkan lawan ini tumbuh dewasa sepenuhnya? Untuk memuaskan keinginan Anda untuk melawan pertempuran berdarah. Atau cari tahu dengan cepat dan hancurkan sebelum tumbuh. Tidak. Atau tidak. Saya bisa menunggu. Dan saya tidak takut lawan ini akan tumbuh dewasa. Tapi tidak dengan orang-orang di sekitarmu. Jika Anda terus membiarkannya pergi, Anda akan menjadi ancaman bagi semua orang di sekitar Anda. Bagaimana jika Anda tidak bisa mengurusnya sendiri? Jika masalah Qinglong 5 orang dipentaskan lagi, maka dia akan mati karena rasa bersalah. Dia tidak ingin orang-orang di sekitarnya mendapat sedikit masalah. Tidak. Orang ini tidak bisa tumbuh lagi. Jika tidak, itu akan menjadi ancaman bagi saya dan orang lain. Itu harus ditemukan dan dipecahkan sesegera mungkin. Ye Junlin segera mengambil keputusan. Oke, mari kita semua kembali untuk saat ini. Tidak apa-apa, kamu bisa membalas nanti. Ngomong-ngomong, orang-orang di balik ini juga ditemukan dan dibunuh.
Ye Junlin menghibur beberapa kata dan hendak pergi dengan semua orang. Ngomong-ngomong, kamu juga telah melihat seseorang di balik ini. Aku khawatir itu akan melawan divisi penindasan iblismu. Hubungi aku begitu ada berita. Atau hubungi seseorang dari Paviliun Utara. Semua orang mengangguk. Divisi setan kota juga menyadari krisis tersebut. Ras alien Xuanming benar-benar musnah. Tetapi ada bahaya tersembunyi yang lebih besar. Jika Zenmoshi ingin mundur, dia harus mengandalkan Ye Junlin. Dan dia harus memegang paha Ye Junlin. Ada harapan untuk bertahan. Setelah kembali ke base camp, Ye Junlin mulai menghibur dan mencerahkan King Long dan beberapa orang. Xiao Feng juga kembali ke kediamannya. Hari ini dia terkunci di gerbang neraka untuk sementara waktu. Ada rasa kehidupan setelah kematian. Sekarang dia paling ingin berbagi perasaannya. Tentu saja, target pembicaraan adalah Gong Qianqiu. Jika di masa lalu, dia tidak akan berani menghubungi Gong Qianqiu. Tapi sekarang dia hampir mati, dan tidak apa-apa untuk berbicara. Dia segera menghubungi Gong Qianqiu dan memberitahu berita bahwa dia hampir mati hari ini. Ah, benarkah? Lalu kenapa kamu tidak mati? Itu hanya kata yang sulit dipercaya dari Gong Qianqiu. Bab 3527 Hati Xiao Feng berdarah. Baut dari biru. Sama seperti raungan Dewa Guntur kuno. Tubuh Xiao Feng dibombardir. Apakah Anda salah dengar? Xiao Feng curiga ada yang salah dengan telinganya. Kalau tidak bagaimana Gong Qianqiu bisa mengatakan ini? Qianqiu, apa yang baru saja kamu katakan? Aku tidak mendengar dengan jelas. Xiao Feng bertanya lagi. Aku berkata, lalu kenapa kamu tidak mati? Kali ini, Gong Qianqiu mengucapkan kata demi kata. Ada suara seperti petir. Setiap kata sangat jelas. Itu seperti pemboman Xiao Feng. Puff. Kata-kata itu tidak mengherankan. Dan Xiao Feng hampir muntah darah ketika dia mengucapkan kata-kata ini. Apa? Kenapa kamu tidak mati? Katakan ini 2 kali berturut-turut. Itu sudah pasti. Mungkinkah Gong Qianqiu ingin mati? Apakah dia ingin mati sendiri? Mata Xiao Feng akan terbang keluar. Benar-benar tidak mengharapkan ini. Tidak. Saya pikir dia memberitahu Gong Qianqiu tentang pengalaman tragisnya, dan dia harus prihatin dan tertekan dengan empati. Segera, dia akan bertanya apakah dia terluka, atau apakah dia takut, dan kemudian meyakinkannya bahwa tidak apa-apa. Xiao Feng memberitahu Gong Qianqiu tentang pengalamannya yang menyedihkan, seperti anak kecil yang ingin bertingkah seperti anak manja, memohon belas kasihan dan cinta. Akibatnya, saya tidak pernah menyangka Gong Qianqiu akan mengatakan hal seperti ini. Itu hanya menghancurkan hatinya. Tidak. Qianqiu bukan orang seperti itu. Pasti bercanda. Dia pasti bercanda dengan sengaja seperti ini, dan kemudian menghibur untuk mengendurkan saraf tegangnya. Sepertinya dia mengutuk dirinya sendiri sampai mati. Ini sebenarnya lelucon untuk menenangkan diri. Lelucon semacam ini membuatnya merasa lebih baik. Xiao Feng mulai menipu dirinya sendiri dan mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Harus begitu. Dia merasa semakin memahami pikiran Gong Qianqiu. Seperti yang dia tahu sendiri. Dia sedang menunggu Gong Qianqiu untuk menjelaskan arti dari kalimat ini. Namun, Gong Qianqiu tidak memiliki kata-kata untuk menjelaskan. Sebaliknya, dia meraung. Sekarang kamu tahu bahwa kamu adalah pemborosan. Tidak ada gunanya sama sekali, kan? Terbunuh. Masih meminta kenyamanan. Tidakkah kamu pikir kamu terlalu tidak berguna? Utus. Xiao Feng segera meledak. Tidak ada penjelasan. Tidak ada penjelasan. Dan Anda langsung memarahi diri sendiri sebagai pemborosan. Pada saat ini, mentalitas Xiao Feng akan runtuh. Awalnya, pedang sebelumnya hampir menikamnya sampai mati, dan seluruh orang berada di bawah tekanan tinggi. Sekarang setelah Gong Qianqiu mengatakan ini, mentalitasnya benar-benar meledak. Akan muntah darah sampai mati. Apa yang ingin dia katakan? Tetapi Gong Qianqiu tidak memberikan kesempatan sama sekali. Terus berteriak padanya. Apakah kamu masih seorang pria besar? Kamu hampir terbunuh.
Jadi kamu harus berpikir tentang bagaimana membalas dendam. Daripada memberitahu orang tuamu seperti anak kecil. Apa gunanya memberitahuku? Bisakah kamu membalas dendam? Bisakah kamu tidak begitu naif? Apakah kamu hanya meminta saya untuk menghibur? Ini telah terjadi, dan saya tidak ingin melawan, tetapi peduli dengan hubungan antara anak-anak saya. Apakah Anda menunjukkan kelemahan kepada saya? Tidak bisa sukses dalam menghadapi peristiwa besar seperti itu. Apa yang Anda pikirkan tentang cinta putra dan putri Anda? Saya pikir Anda pantas dibunuh. Anda harus mati. Kalimat Gong Qianqiu sepertinya untuk ditusuk oleh jarum baja di tubuh Xiao Feng. Dalam waktu singkat, dia sudah penuh dengan lubang. Hati berdarah. Semua orang mati rasa. Jangan terlalu menghina. Dia mungkin akan membalas, bahkan mungkin menertawakannya. Tapi inilah yang dikatakan Gong Qianqiu, dan dia tidak peduli. Bahkan peduli. Hanya beberapa kata dari Gong Qianqiu sudah cukup baginya untuk memikirkannya untuk waktu yang lama. Mari kita coba mencari tahu apa niat Gong Qianqiu. Apakah dia bermaksud lain? Belum lagi berteriak sekarang. Itu lebih buruk daripada membunuhnya. Tidak ada gunanya orang favoritnya memanggilnya sampah. Pisau melihat darah. Ini seperti merobeknya sedikit. Bab 3528 Gong Qianqiu adalah kutukan nyata. Hal yang paling menakutkan adalah Gong Qianqiu belum berencana untuk berhenti. Saya menemukan bahwa Anda tidak pernah dapat membedakan prioritas hal-hal. Tidak pernah ada gambaran besar. Visi Anda terlalu sempit. Orang terlalu naif. Jelas itu adalah hal yang besar, tetapi Anda harus picik. Itu sama sebelumnya. Selama kamu kuat 1 poin, tuanmu perlu menyelamatkanmu. Kamu tidak akan menjadi sasaran. Dalam analisis akhir, kamu terlalu sampah. Kamu tidak memiliki keterampilan apapun, dan kamu tetap maju ketika kamu melakukan apa saja. Kamu pikir kamu sangat kuat, kan? Berapa pound yang kamu miliki? Tidakkah kalian berdua tahu? Kamu harus menjadi pusat perhatian untuk semuanya. Aku benar-benar membencimu seperti ini. Kuharap kau mati di bawah pedang orang lain. Itu saja. Pergi. Aku akan kesal jika melihatmu. Setelah Gong Qianqiu memarahinya dengan marah, dia memutuskan kontak. Xiao Feng tertegun di tempat. Ini. 5 guntur menghantam puncak. Gong Qianqiu benar-benar menghinanya seperti ini. Jangan tinggalkan ruang untuk dirimu sendiri. Tidak sama. Bagaimana Qianqiu menjadi seperti ini? Apakah dia berubah pikiran? Ini adalah perasaan pertama Xiao Feng. Gong Qianqiu sebelumnya tidak akan mengkritik seperti ini, tidak peduli apa yang dia lakukan. Dia sepertinya benar-benar berubah. Duka. Ini adalah hari yang paling menyayat hatinya. Rasanya seperti saya ditusuk oleh pedang. Dan saya tidak pernah merasa begitu sakit. Apakah begitu? Dia tidak berharap untuk mendapatkan kenyamanan emosional, tetapi malah terluka. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia terima apapun yang terjadi. Salah. Qianqiu tidak seperti ini. Dia adalah wanitanya sendiri, dan dia tidak melakukan apapun untuk merasa kasihan padanya. Bagaimana dia bisa rela mati sendiri? Tentu saja bukan karena alasan ini. Dia harus marah pada ketidakmampuannya sendiri. Gong Qianqiu benar-benar kecewa dengan dirinya sendiri. Apakah dia benar-benar buruk? Apakah itu benar-benar kekanak-kanakan? Dia dulu berpikir bahwa kekuatannya tidak buruk. Tapi sekarang setelah Gong Qianqiu mengatakan ini, aku merasa benar-benar sia-sia. Apakah kekuatannya tidak buruk? Faktanya, untuk para Master Top, itu sangat buruk. Kalau tidak, dia tidak akan menjadi sasaran. Hampir mati. Sejauh ini, dia belum bisa membantu guru sedikit pun. Sangat tidak mungkin untuk membalas 5 orang Qinglong. Balas dendam hari ini benar-benar rubah dan harimau. Mengandalkan tuannya, dia bisa berlari liar. Jika tidak ada tuan, dia adalah orang kecil. Tidak mengatakan apa-apa, itu benar-benar kekanak-kanakan. Diperkirakan di mata orang lain, dia sangat arogan dan sangat tidak punya otak kan.
Semua yang dikatakan Gong Qianqiu benar. Saya tidak memiliki kekuatan yang cukup sama sekali. Saya tidak berlatih keras. Dan saya memikirkan cinta dan cinta sepanjang hari. Terutama setelah hal besar seperti itu terjadi. Hal pertama yang tidak dipikirkan adalah bagaimana meningkatkan kekuatan. Bagaimana membalas dendam dan kembali. Sebaliknya, saya meminta kenyamanan untuk menunjukkan kerentanan saya. Memikirkannya sendiri, saya kehilangan muka. Ternyata Qianqiu tidak memarahiku, tapi membuatku kecewa. Sebagai wanitanya sendiri, dia pasti menantikan untuk tumbuh dewasa. Entah itu kekuatan atau semangat. Hanya saja aku tidak melakukan apa-apa. Bahkan perilaku ini agak memalukan. Bagaimana Anda bisa begitu bodoh? Setiap kali hal besar seperti ini, aku hampir membunuh Gong Qianqiu terakhir kali. Sekarang saya lupa apa yang terjadi terakhir kali dan melakukan hal yang kekanak-kanakan. Anda bukan laki-laki. Pria sejati takut mempermalukan hal semacam ini, dan terlalu malu untuk mengatakannya. Sebaliknya, berlatihlah secara diam-diam dan menjadi lebih kuat dengan cepat, sehingga hal semacam ini tidak dapat terjadi. Bagaimana Anda bisa memberi Gong Qianqiu rasa aman dengan menunjukkan kelemahan seperti ini? Gong Qianqiu pasti ingin suaminya berdiri tegak dan tak terkalahkan di dunia. Bagaimana Anda bisa mencocokkan diri Anda seperti ini? Memikirkannya dengan hati-hati, aku merasa malu. Belum lagi Gong Qianqiu. Qianqiu pasti sangat sedih untuk dirinya sendiri kali ini, kan? Xiao Feng mau tidak mau menyeka keringat dinginnya. Dalam pemahamannya, Gong Qianqiu ingin dia menjadi bakat, tetapi dia membenci besi dan bukan baja. Tapi nyatanya Gong Qianqiu benar-benar mengutuk. Bab 3529 Ye Junlin sedang menungguku muncul. Menurutnya, Xiao Feng benar-benar busuk. Semakin menjengkelkan. Sama seperti reptil di dalam lubang. Ketika saya memikirkannya, saya merasa sangat bau. Kuncinya adalah ini. Masih ada wajah yang datang kepadanya untuk kenyamanan. Tidak bisakah Anda berpikir bahwa otak orang ini dipenuhi dengan kotoran dan air seni? Aku mengerti. Aku benar-benar mengerti. Seharusnya aku menikam bajingan ini sampai mati dengan pedang pada saat itu. Malu padamu. Aku benar-benar berpikir kamu bisa menjadi laki-lakiku. Saya untuk kenyamanan. Saya melayani. Bagaimana mungkin Ye Junlin memiliki murid seperti itu? Menghancurkan sekte master. Gong Qianqiu sangat marah. Dia memarahi Xiao Feng lagi dan lagi. Master Tulang tersenyum. Ini hanya berarti bahwa kamu telah memakan anak ini sampai mati. Bahkan jiwanya diberikan kepadamu. Gong Qianqiu akhirnya meregangkan sedikit wajahnya. Tapi jadi apa? Dia tidak memiliki nilai sama sekali sekarang. Bagaimana jika aku mengendalikan Ye Junlin seperti ini? Gong Qianqiu berkata sambil tersenyum. Master Bond tampak tidak percaya. Itu terlalu menantang. Menurutku itu luar biasa. Jika kamu bisa mengendalikan Ye Junlin, tidak akan ada seorang pun di dunia ini yang tidak dapat kamu kendalikan. Gong Qianqiu menggelengkan kepalanya. Sayangnya, Ye Junlin adalah bukan Xiao Feng. Sampah ini. Selain itu, jika Ye Junlin begitu mudah dikendalikan, aku tidak akan tertarik. Itu benar. Master Bond berpikir. Ngomong-ngomong, karena kamu sangat membenci Xiao Feng, mengapa? Bukankah kamu baru saja membunuhnya? Guguk Xiao juga berkata, ya, siapapun yang tidak menyukai tuanmu akan mati. 9 klan harus dibunuh. Gong Qianqiu melambaikan tangannya dan menunjukkan senyum penuh arti. Itu tidak perlu. Aku masih ingin mempertahankannya dan memprovokasi hubungan antara dia dan Ye Junlin. Akan lebih baik jika dia bertarung sedikit dan menusuk Ye Junlin secara diam-diam. Ini juga merupakan nilai terakhir Xiao Feng di sini di Gong Qianqiu. Ini untuk menabur perselisihan dan membuat pertunjukan yang bagus. Pada saat itu, Xiao Feng akan digambarkan sebagai pendosa besar yang akan dibuang oleh semua orang. Saudara-saudara berbalik melawan satu sama lain. Guru memutuskan hubungan, dan keluarga hancur. Tidak ada tempat baginya di dunia ini. Semua orang meninggalkan dia.
Biarkan dia hidup dalam rasa bersalah sepanjang waktu. Lebih buruk dari tikus jalanan. Ada kemungkinan besar bahwa hasil akhirnya adalah dia tidak tahan lagi dan bunuh diri. Betapa menyedihkannya itu. Lebih dari siksaan mental. Dengan cara ini, tujuan Gong Qianqiu tercapai. Xiao Feng tidak pernah berpikir bahwa akhir hidupnya sudah diatur oleh Gong Qianqiu. Masih sangat menyedihkan. Dia akan diperas oleh Gong Qianqiu ke nilai akhir. Selanjutnya, saya harus menemukan cara untuk menjadi lebih kuat. Menelan saya telah berlangsung dan tidak pernah berhenti. Tetapi aura atau sumber energi biasa tidak banyak berpengaruh pada saya. Dan dua pembuluh darah super spiritual yang menjadi sandaran kerajaan abadi. Saya ingin melahap dua urat nadi super spiritual ini, dan aku bahkan tidak tahu alam macam apa yang akan aku capai. Bagaimanapun, diperkirakan aku akan membunuh Ye Junlin dalam hitungan detik. Gong Qianqiu, aku bahkan tidak bisa membayangkan diriku sendiri. Master Bond mendesak, kalau begitu cepatlah dan lahap dua pembuluh darah super spiritual ini. Master Sekte, tunggu apa lagi? Tuan, cepatlah. Gong Qianqiu menggelengkan kepalanya. Tidak. Jika kamu pergi untuk melahap dua pembuluh darah super spiritual ini sekarang, Ye Junlin telah menungguku untuk muncul. Master Bond, Guguk Xiao dan yang lainnya sangat terkejut. Ah, tidak mungkin. Bagaimana Ye Junlin bisa tahu? Bahkan kita baru tahu. Bond Master dan mereka jelas tidak percaya. Gong Qianqiu tersenyum dan berkata, kamu tidak mengenal Ye Junlin. Sedangkan aku telah mempelajari Ye Junlin sejak divisi Zenmo menghubungi dunia luar. Aku mengenalnya lebih baik dari siapapun. Dari Menara Zenmo, dia tahu itu. Aku tipe pertumbuhan. Aku akan meningkatkan kekuatanku dalam waktu singkat. Bab 3530. Dia terlalu mengenal Ye Junlin. Dan dia mengunci saya di Paviliun Barat sejak awal. Tetapi semua orang di Paviliun Barat bukanlah orang yang kuat. Ini menunjukkan bahwa itu adalah tipe pertumbuhan. Kedua, saya menelan pembuluh darah super spiritual di bawah gletser Antartika. Itu akan terungkap cepat atau lambat. Mungkin dia akan tahu sekarang. Akhirnya, aku akan melawannya di depanku. Dia pasti bisa menilai bahwa aku telah tumbuh ke tingkat yang menakutkan sekarang. Dan dia juga tahu bahwa aku bisa menyerap hal-hal yang menakutkan. Energi dalam waktu singkat. Dia segera mengerti bahwa saya memainkan dua vena super spiritual. Gong Qianqiu menganalisis berbagai faktor. Disimpulkan bahwa Ye Junlin sekarang tahu rencananya untuk melawan dua pembuluh darah super spiritual ini selanjutnya. Ye Junlin pasti akan menunggu. Betul sekali. Gong Qianqiu mengharapkannya. Ye Junlin memang melihat dua pembuluh darah super spiritual ini. Hanya saja Gong Qianqiu tersenyum. Sayangnya, saya tidak ingin menyentuh dua pembuluh darah super spiritual ini untuk saat ini. Gong Qianqiu menemukan setelah menelan berulang kali. Dengan kekuatan sendiri yang lebih tinggi, semakin kuat itu bisa ditelan. Sekarang dia hanya bisa menelan pembuluh darah spiritual yang tidak lengkap di bawah gletser Antartika. Dibandingkan dengan dua pembuluh darah spiritual Zenmoshi dan Kerajaan Abadi, mereka masih jauh tertinggal. Dia merasa bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk menelan salah satu pembuluh darah super spiritual sekaligus. Diperkirakan menelan hingga setengahnya. Ini bukan yang dia inginkan. Risikonya terlalu besar. Dia tidak takut pada Ye Junlin, tetapi jika Ye Junlin bergerak saat menelannya, dia mungkin tidak dapat menghentikannya. Dia hanya pergi ke titik di mana dia bisa 100% melahap vena super spiritual. Saat ini dia juga perlu melahap sumber energi lain untuk memperbaiki dirinya. Hanya ketika kekuatannya sendiri mencapai tingkat tertentu dia dapat menyerang dua pembuluh darah super spiritual ini. Saya telah mengirim seseorang untuk mencari pembuluh darah spiritual kecil dan menengah ke segala arah. Saya perlahan-lahan akan menelannya terlebih dahulu dan mengumpulkan kekuatan saya. Gong Qianqiu tersenyum. Ye Junlin tidak mengharapkannya. Harus mulai dengan vena spiritual super. Saya memiliki meridian spiritual lain. Orang lain mungkin tidak dapat menemukan meridian spiritual lainnya. Tapi dia adalah Gong Qianqiu.
Dia memiliki semua informasi spiritual yang direkam oleh divisi Zenmo. Itu juga telah membudidayakan orang-orang yang berspesialisasi dalam menemukan pembuluh darah spiritual. Ini akan membantunya mencapai level tertinggi. Bahkan Gong Qianqiu menemukan sebuah rahasia. Vena super spiritual bukanlah intinya. Ada vena spiritual lain di vena super spiritual. Zenmo Sitiansi menemukan vena spiritual yang bahkan lebih menakutkan daripada vena super spiritual. Itu bahkan tidak bisa disebut denyut spiritual. Itu harus disebut urat naga, urat bumi atau semacamnya. Hanya saja Gong Qianqiu melihat melalui buku-buku kuno utama Zenmo Si, tetapi tidak dapat menemukan catatan tentang penemuan pembuluh darah spiritual Tianxi. Rao adalah karena dia memiliki kekuatan magis yang besar, dan dia tidak dapat menemukan nada spiritual ini. Bahkan dapat dikatakan bahwa kekuatan Tianxi berasal dari ini. Dia juga menemukan nada spiritual tingkat tinggi ini, dan kemudian pergi untuk menemukan dunia yang lebih kuat dalam legenda, sehingga dia menghilang selama bertahun-tahun. Jika dia menemukan di mana urat spiritual ini, setelah tertelan, dia tidak akan terkalahkan. Gantung dan kalahkan Ye Junlin secara langsung. Tapi untuk saat ini dia tidak membutuhkannya. Dua pembuluh darah super spiritual ini belum tertelan, semuanya sudah cukup baginya. Namun, Gong Qianqiu sudah merencanakan apa yang terjadi selanjutnya. Jika dia melahap dua pembuluh darah super spiritual, dia menjadi sangat kuat dan membunuh Ye Junlin. Benar-benar menginjak kerajaan abadi dan divisi penindasan di bawah kakimu. Pada saat itu, hanya akan ada satu kekuatan di dunia, agama Qianqiu. Semua orang merangkak di kakinya. Dia telah mencapai tingkat kekuatan, dan dia juga telah mencapai tingkat kekuatan. Lalu, ketika dia sudah merasa cukup, aku takut itu akan membosankan, kan? Bagaimana jika tidak ada tujuan? Satu-satunya hal yang menarik baginya adalah mengikuti jejak Tianxi dan Xuanming Alien Lord untuk menemukan dunia legendaris. Itu sepertinya menyenangkan. Itu harus direncanakan. Hindari bosan. Dan setelah mencapai levelnya, apa yang dia kejar benar-benar berbeda. Bersambung.